Benih Rahasia Sang Pewaris episode 60. Pada saat yang sama, dia membesarkan seorang putri angkat dan mengirimnya ke Artando, yang sudah berada di bawah kendalinya. Artando adalah teman dekat mendiang ayah Kenzo saat dia masih hidup, dan Artando selalu menghormatinya. Misi Bella selanjutnya adalah mendekati Kenzo, memenangkan hatinya, dan akhirnya menikahinya. Dia kemudian akan menjadi senjata pamungkas Ruben untuk mendapatkan kembali harta benda yang telah direnggut darinya. Ruben mendengus mengejek setelah mendengar kata-kata Bella. Shira Nugraha? Mungkinkah dia putri polisi wanita itu? Menarik. Kilatan berbahaya melintas di matanya saat berikutnya, dan dengan gigi terkatup, dia menggeram, ibunya sudah menjadi penghalang. Aku tidak menyangka dia akan punya anak perempuan yang lebih menyebalkan lagi. Ruben adalah orang yang mengatur penculikan yang terjadi pada Kenzo saat dia berusia 6 tahun. Sangat disayangkan dia tidak berhasil menyingkirkan Kenzo saat seorang polisi wanita telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anak laki-laki itu. Ia punya firasat bahwa alasan Kenzo terus membantu keluarga Nugraha adalah karena Shira adalah putri polisi wanita berusia 2 tahun saat insiden itu terjadi. Ia bahkan menduga Kenzo berniat menikahi Shira. Keluarga Nugraha hanya bisa disalahkan atas nasib buruknya karena terlibat dengannya lagi. Bella mendongakkan wajahnya yang cantik untuk menatapnya. Ayah, aku telah memutuskan untuk menyerang. Aku yakin aku bisa memenangkan hati Kenzo. Sebagai anak angkat yang tumbuh di bawah asuhan Ruben, Bella juga berusaha sebaik mungkin untuk membalas budi ayahnya. Baiklah. Jangan mengecewakanku. Aku akan menyelidiki Shira. Sulit bagi Ruben untuk melupakan rasa kesalnya saat mengingat bagaimana Kenzo mengusirnya hari ini. Terlebih lagi, grup Wiharja yang besar masih berada di tangannya. Dan meskipun darah Wiharja mengalir di nadinya, dia tidak bisa mendapatkan 1 sen pun. Helena masuk ke kamar villa yang tenang untuk kunjungan singkat, dan melihat Shira telah tertidur. Helena hanya bisa memberitahu cucunya untuk menjaga Shira dengan baik. Helena kemudian pergi ke Nindya. Wanita muda itu terus menangis sambil dengan putus asa menjelaskan dirinya sendiri karena takut Shira yang hampir tenggelam akan menjadi tanggung jawabnya. Helena akhirnya beristirahat ketika hari sudah larut. Nindya duduk di tempat tidur sementara Erik memijat bahunya dengan lembut. Erik, menurutmu bagaimana lagi aku bisa mendapatkan perhatian Kenzo? Mendengar itu, Erik mencoba membujuknya. Mengapa kamu menyiksa dirimu sendiri seperti ini, Nona de Agreste? Kamu akan tetap menjalani kehidupan yang baik bahkan jika kamu meninggalkan Presiden Wiharja. Dia tidak akan membiarkanmu menderita. Nindya memutar matanya ke arahnya dan berdiri sambil bertanya, apa yang kamu tahu? Tentu saja, Erik tidak akan mengerti kegelisahannya. Jika suatu hari Shira menjadi istri Kenzo, hari-hari bahagia Nindya akan berakhir, terutama setelah kejadian malam ini yang pasti akan membuat Shira semakin membencinya. Oleh karena itu, meskipun ia tahu bahwa hal itu berada di luar kekuasaannya, Nindya bertekad untuk menghancurkan hubungan antara Kenzo dan Shira dengan tangannya sendiri dengan cara apapun. Nona de Agreste, sebenarnya aku, Erik tampak berbicara dengan sangat susah payah saat ia menatap punggungnya. Nindya menoleh untuk menatap matanya, dan hanya dari tatapannya saja, instingnya sendiri mengatakan bahwa pria itu pasti telah jatuh cinta padanya setelah mereka menghabiskan 2 malam bersama. Setelah mengetahui bahwa dirinya kaya, Nindya telah memperoleh banyak pesona yang membuat orang-orang seperti Erik jatuh cinta padanya.
Sayangnya, meskipun Erik akan sukses di masa depan, Nindya tidak bisa menunggu atau jatuh cinta padanya. Lakukan saja apa yang seharusnya kau lakukan dan jangan terlalu memikirkan sisanya. Kau bisa keluar sekarang. Nindya kemudian berjalan mendekat dan menepuknya. Kenzo adalah satu-satunya pria untukku. Tapi kita... Nindya memotong pembicaraannya dengan kasar dan memperingatkan, jangan bicarakan itu. Kau dan aku adalah satu-satunya yang tahu tentang ini. Tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya, mengerti? Erik hanya bisa menghela napas sambil dengan enggan mendorong pintu terbuka dan pergi. Shira mengalami mimpi buruk di tengah tidurnya. Seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam laut, dia berjuang melawan sesak napas yang terasa seperti kematian. Tanpa sadar dia melambaikan tangannya di udara sambil terengah-engah mencari udara dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Kenzo sedang beristirahat dengan mata terpejam di sofa di sampingnya ketika mendengar suara yang datang dari tempat tidur. Ia segera bergegas menghampiri dan menekan tangan Shira yang terentang ke bawah sebelum membungkuk. Shira, Shira. Saat Kenzo terus memanggilnya, Shira akhirnya terbebas dari mimpinya dan membuka matanya. Begitu dia melihat wajah tampan pria itu, dia duduk dan melingkarkan lengannya erat di lehernya seolah-olah dia sedang meraih potongan kayu apung terakhir saat dia berada di ambang kematian di dalam air. Shira kemudian membenamkan dirinya di dada pria itu dan menariknya untuk memeluknya erat. Jangan tinggalkan aku takut. Terkejut, Kenzo terdiam sesaat sebelum senyum mengembang di sudut mulutnya. Dia juga mengulurkan tangan untuk memeluknya erat, matanya berbinar gembira. Jangan khawatir, Kenzo meyakinkannya. Aku tidak akan meninggalkanmu, aku tidak akan pergi kemanapun. Wajah Shira bersandar di jantungnya yang berdebar panas dan cepat, dan terasa begitu kuat dan dapat diandalkan. Kenzo membelai rambutnya yang panjang, dan menenangkan hatinya yang baru saja pulih dari mimpi buruk. Jangan takut, aku di sini. Ketakutan Shira perlahan mulai mereda. Baru ketika ia kembali ke dunia nyata, Shira menyadari betapa erat ia memeluknya. Wajah pucatnya langsung berseri-seri seperti mawar merah, dan ia segera melepaskannya. Maaf, gumamnya, malu. Kamu mendorongku setelah kamu merasa puas, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Keluhnya. Saat duduk di tepi tempat tidur, Kenzo melihat ke tempat tidur besar yang ditempati wanita itu dan bertanya, tidur di sofa tadi sangat tidak nyaman. Apa kamu keberatan jika aku tidur denganmu? Wajah Shira kembali memerah saat itu. Karena mengira sofa itu tidak akan muat di tubuhnya, Shira tidak dapat menahan diri untuk bergeser ke samping hingga hampir terjatuh. Dia kini telah menyerahkan sebagian besar tempat tidur kepadanya. Silakan. Kenzo mengangkat selimut dari tempat tidur, dan dengan lengannya yang panjang, dia dengan tegas menarik wanita yang tergantung di tepi tempat tidur itu kembali. Mengapa kamu menjauh? Menurutmu apa yang akan kulakukan kepadamu saat kamu dalam keadaan seperti itu? Dengan sekali tarikan, Shira kini menempel di dadanya. Saat itu sudah jam paling gelap di malam hari, dan dia tidak bersuara untuk memecah keheningan di sekitarnya. Begitu saja, mereka tidur di ranjang yang sama. Shira, yang baru saja beristirahat dengan baik, merasa sulit untuk tertidur lagi. Ia mengangkat kepalanya, dan dari sudut pandangnya, ia memiliki tempat duduk utama untuk melihat rahang pria yang menarik dan tulang selangka yang tajam itu. Niscaya,
Mustahil untuk tetap berada dalam pelukan pria ini tanpa memikirkan ini dan itu. Tidur. Begitu lampu dimatikan, dan penglihatannya menjadi gelap, sebuah telapak tangan besar memegang bagian belakang kepalanya dan menekannya ke dada pria itu. Apakah kamu memberiku CPR di hadapan semua tamu? Shira telah memikirkannya setelah kejadian itu, dan ini tampak seperti tebakan yang masuk akal. Meham, apa kamu keberatan? Suara kasarnya terdengar dari atas kepalanya. Wajah Shira sedikit menghangat setelah jawaban acuh tak acuhnya. Tidak, jawabnya. Kamu melakukan itu untuk menyelamatkanku. Akan tetapi, dia masih sedikit malu memikirkan bagaimana dia melakukannya di depan banyak orang. Sepertinya kamu tidak bisa tidur lagi. Tiba-tiba Kenzo bertanya lagi. Suaranya agak menggoda dan berbahaya. Nada bicaranya tidak luput dari perhatiannya, dan Shira segera menutup matanya dan berkata, "Aku bisa tidur. Aku sedang tidur sekarang." Karena ingin mengungkapkan perasaannya, Kenzo pun mengajukan pertanyaan kepadanya. "Shira, tahukah kamu betapa gugup dan takutnya aku saat melakukan CPR padamu?" Hatinya menegang saat mendengar kata-katanya. Jika dia membayangkan bahwa pria ini yang berbaring di sana, dia yakin dia akan merasakan hal yang sama. "Aku tahu," jawabnya penuh pengertian. Kata-katanya baru saja terucap ketika tangan di belakang kepalanya tiba-tiba menariknya masuk. Dalam kegelapan ruangan, bibirnya langsung dibungkam oleh pria itu sesaat kemudian. Hukuman untuknya sudah terlambat karena dialah yang membuat kekacauan saat insiden itu terjadi. Kepekaannya tampak meningkat saat dia tidak dapat melihat dalam kegelapan. Namun pada akhirnya, pria itu tidak melakukan apa-apa lagi, dan hanya menghukumnya dengan sebuah ciuman. Namun, tubuh mereka saling menempel. Mereka dapat merasakan setiap inci kehangatan masing-masing. Shira begitu terkejut hingga ia langsung berpura-pura tidur. Shira takut dia akan membuat Kenzo tegang, lagi jika dia tetap terjaga. Akhirnya, Shira tanpa sadar tertidur dalam pelukannya. Sisi tempat tidur Kenzo sudah kosong saat Shira membuka matanya keesokan paginya. Ia menyentuhnya pelan, dan saat merasakan kehangatan yang tersisa, wajahnya mulai memerah. Mereka tidur bersama tadi malam. Seorang petugas segera diam-diam membawakan pakaian bersih, dan mereka pergi segera setelah mereka meletakkan cucian. Shira juga bangun saat itu untuk mandi, lalu mengenakan gaun panjang yang bersih. Ia membuka pintu dan keluar untuk mencari ponselnya, di mana ia akhirnya menemukan ponsel dan tasnya di ruang tamu. Ia mengambil ponselnya, dan begitu layarnya menyala, ia menyadari bahwa ia telah menerima beberapa panggilan tak terjawab dari Adam dan pesan teks dari Livy. Dengan wajah cemberut, ia mengklik pesan itu. Itu adalah video yang menunjukkan Kenzo menggendong Nindya sebelum dia melompat keluar jendela, dan juga Kenzo menaruhnya di tempat tidur. Meskipun Shira tahu bahwa Kenzo hanya memperhatikan Nindya, tetap saja Shira merasa sakit hati melihat interaksi mereka. Shira mengeluarkan tasnya, dan baru setelah dia menelepon ayahnya untuk memberitahu bahwa dia baik-baik saja, Adam bisa menghela napas lega. "Kali ini kau benar-benar membuat ayah takut." "Jangan khawatir, ayah. Aku baik-baik saja." Dia kemudian tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tidak terduga. "Livy mengatakan bahwa kamu mendorong Nindya. Apakah kamu benar-benar melakukannya?" "Aku tidak mendorongnya. Dia sendiri yang jatuh." Shira tidak akan pernah mengakui hal ini. "Baiklah.
Ayah percaya padamu. Beruntung tidak ada yang meninggal. Jangan buat masalah seperti ini lagi. Shira pun tahu bahwa apa yang dilakukannya telah membuat ayahnya khawatir. Jadi dia dengan rendah hati menjawab, "Terima kasih, Ayah." Ia mengingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati terhadap Nindya di masa mendatang karena Nindya lebih menakutkan dan ganas daripada yang pernah dibayangkannya. Shira lebih suka melihatnya tenggelam daripada menyelamatkannya jika bukan karena ia tidak tahu bahwa ia bisa berenang tadi malam. Namun, sudah pasti reputasi Shira telah tercoreng tadi malam. Bukan hanya seluruh keluarga Wiharja yang tahu bahwa Shira telah mendorong seseorang ke dalam air, ia juga menolak untuk meminta maaf, dan bahkan memukul seseorang. Livi juga telah memilih waktu yang tepat untuk mengungkapkan apa yang telah dilakukan Shira 5 tahun lalu. Setelah semua yang telah terjadi, para kerabat dan teman-teman Wiharja mungkin menganggapnya sebagai wanita jahat. Tidak masalah jika dirinya tidak menikah dengan keluarga Wiharja. Dia tidak akan bergaul dengan orang-orang itu. Tapi tetap saja, Shira merasa khawatir saat ini. "Apa yang kau lakukan?" Shira sedang melamun di taman ketika sebuah suara laki-laki rendah memanggil dari belakang. Mendengar itu, Shira menoleh ke belakang untuk melihat orang itu, dan ternyata Kenzo yang berjalan ke arahnya. Saat itu, pria itu tampak seperti dewa saat sinar matahari pagi menyinarinya. Dia sangat tampan, tinggi, dan menakutkan. Dia adalah pria yang menarik, dan itu adalah fakta yang harus Shira akui meskipun dia enggan. Karena takut jantungnya berdetak tidak teratur karena menatapnya, dia buru-buru menundukkan pandangannya. "Aku tidak ingin di sini. Aku ingin kembali. Aku akan mengantarmu pulang. Kita akan kembali nanti," katanya. Karena tidak ingin menyita waktu, dia langsung menolak tawarannya. "Kamu bisa meminta orang lain untuk mengantarku kembali jika kamu sedang sibuk. Tidak ada yang lebih penting daripada dirimu." Setelah selesai berbicara, Kenzo mengulurkan tangannya untuk memeluknya. "Sarapan dulu sebelum pergi. Jangan sampai kamu kelaparan." "Aku tidak lapar," katanya terus terang. Dia tidak punya selera makan. Namun, pria itu terbiasa bersikap sombong. "Kamu tetap harus makan," tuntutnya, tanpa memberi ruang bagi wanita itu untuk membantah. Setelah menyerah dan sarapan, Shira kembali menerima telepon dari Helena. Wanita tua itu khawatir dengan kondisinya. Agar Shira tidak khawatir, Shira terus mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Ia segera menutup teleponnya. Setelah Shira diantar pulang oleh Kenzo, ia pergi menjemput Leon di sore hari. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.